Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya meskipun secara daring atau belum tatap muka, tapi saya harap kalian tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang masih membahas materi bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami oleh kalian dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Hari ini kita masuk ke subbab yang B, tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Adapun paham demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia adalah paham demokrasi Pancasila, karena Pancasila merupakan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila, yaitu paham demokrasi yang bersumber, dijiwai, dan diintegrasikan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, selain menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal, negara kita juga menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang sering disebut dengan 10 pilar demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dapat ditunjukkan melalui perbuatan atau perilaku yang taat dan patuh pada aturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Intinya, dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan dengan kejujuran. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Rakyat yang cerdas serta berwawasan luas dapat membedakan perbuatan-perbuatan yang membangun atau merusak. Dengan kata lain, mereka dapat menyikapi perbedaan dengan pikiran terbuka, karena perbedaan adalah suatu hak asasi tiap-tiap individu dan pengakuan atas hak asasi manusia mutlak dalam negara demokrasi. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan tertinggi itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR dan DPRD. 4. Demokrasi dengan rule of law. Segala sesuatu perbuatan didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta hukum ini sifatnya mengikat warga negara, termasuk penyelenggara negara. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Lebih tepatnya adalah demokrasi yang menerapkan prinsip
pembagian kekuasaan. Dengan adanya pembagian kekuasaan, diharapkan lembaga-lembaga negara dapat lebih fokus pada tugas dan wewenang masing-masing dengan tetap bekerja sama dan saling melengkapi. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia yang memiliki tujuan bukan saja sekedar menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih lagi untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi harus melaksanakan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam negara demokrasi, badan peradilan bersifat merdeka dan berjalan atas nama keadilan. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai kesempatan untuk maju dan mengembangkan potensi melalui keunikan-keunikan atau kelebihan yang mereka miliki di daerah masing-masing. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi sesungguhnya ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Intinya, demokrasi harus mengusahakan kesejahteraan rakyat. 10. Demokrasi yang berkeadilan. Tujuan adanya demokrasi adalah mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, atau organisasi yang menjadi anak emas dan diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Jadi, semua orang memiliki hak yang sama, adil bagi. Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jika kalian sempat, coba nanti buka buku paket halaman 48. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita-cita permusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Adapun cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Selanjutnya, nilai moral demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia,
Ini mengandung arti bahwa adanya persamaan hak, persamaan kewajiban, dan persamaan kedudukan di hadapan hukum. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Jadi, semua orang bebas melakukan apapun selama tidak melanggar hak dari orang lain. Dan kita juga memiliki kewajiban untuk mengakui serta menghormati hak orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah dan menghasilkan mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Ketujuh nilai moral demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Selanjutnya, tugas kalian adalah membuka buku paket halaman 50, kerjakan tugas kelompok 2.2. Dikumpulkan dalam bentuk foto ke Google Classroom. Wajib memberi identitas di pojok kiri bagian atas. Maksimal mengerjakan adalah 1 halaman pada buku tulis PPKN. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Jangan lupa dengan tugasnya ya. Silahkan untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya yakin kalian pasti akan bisa memahami yang sudah saya sampaikan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.